sebenarnya nama lengkapku tuh tengahnya ada yang tahu nggak nama tengahnya? Anjas Rizky Maradita. Salah. Anjas Polder Maladita. Ada yang tahu Polder nggak? Ya, Polder itu nama kerennya YouTuber tercanggih ya. Gini, aku sekarang geraknya untuk bidang videografi, khususnya bidang editing. Jadi kalau kalian tahu Mas Gun, itu bedanya sinematografi gitu. Untuk siapa lagi nanti bidangnya apa masing-masing. Nah, aku khusus untuk bidang editing. Project yang aku bawa biasanya itu ada yang berupa iklan langsung dari brandnya. Misalnya ada brand handphone yang sekarang jualannya nomor 1. Nah, mereka tuh milihnya benar-benar kreator. Ada di sini kreator? Boleh pulang? Ya. Jadi untuk kreator, bagaimana kita mau jadi kreator, kita mau bikin konten, kita mau bikin video ataupun konten apapun yang menarik. Nah, apakah kalau mau bikin konten harus bisa seperti ini dulu? Tidak kan? Apakah kalau mau bikin konten harus bisa kayak gini dulu? Harus menjadi abu dulu? Apakah ada yang belum nonton? Jadi panas kemana sekarang? Nah, kita tidak tahu. Menjadi kreator itu butuh skill tertentu, yaitu bidang untuk memahami algoritmanya, bahkan memahami bagaimana engagement penonton. Coba aja tutupin tulisan. Adanya Instagram, pelitnya sama. Pelitnya sama. Tapi maksudnya bukan berarti kita nggak mau di Instagram lah pelit gitu. Karena peluangnya Instagram ini banyak. Kenapa? Kalau di YouTube orang tuh mau ngeklik takut kuota gitu kan. Terus mau ngeklik juga masih banyak, harus jalurnya sana sini. Tapi kalau IGTV gitu-gitu atau Instagram itu benar-benar kayak reachable banget. Jadi kalian kasih linknya pun bisa gitu. Jadi gue sendiri bahkan akan jualan di Instagram nantinya. Premiere, terus Vegas Pro, terus apa lagi? Movie Maker, iMovie, segala macam banyak lah ya. Ini tidak terbatas teman-teman. Misal kalian mau pakai software apapun yang penting bisa cutting pun itu udah bisa gitu. Viva video, model nggak kan inspired gitu. Jadi sekarang mungkin konten-konten kayak Masa itu agak sensitif kalau kalian bawain, kalian akan dibilang plagiatif. Tapi tenang, kemarin udah ada Vincent Ricardo, doi udah mendobrak itu. Jadi kemungkinan besar kedepannya nggak akan ada yang bilang ya, wah ikut-ikut Abu Hamzah gitu. Karena udah didobrak dulu. YouTubers retention. Jadi retention itu seberapa atensi penonton terhadap video kalian itu dihitung. Misalnya nih, durasi 3 menit itu retentionnya rata-rata 100%. Ya walaupun bisa aja di bawah, kalau misalnya orang udah bosan close gitu kan. Tapi retention 5 menit itu udah turun ke 70%. Jadi orang tuh cuma nonton kemungkinan sedikit aja. Suara itu pentingnya minta ampun, penting banget. Jadi dulu pertama-tama aku bikin video itu nggak serta-merta video-video yang emang secara visual udah bagus. Dulu aku bikin, sekalian cerita dari awalnya, aku bikin profile kota Metro. Jadi kota aku di Lampung sana, aku buat waktu masih SMA kan, hanya dengan modal kamera temen pinjem, terus suaranya pakai HP. Waktu itu HP Nokia gitu. Tapi ya udah, karena suaranya bagus sama musiknya enak, penonton tertipu, terkelabui gitu. Dan akhirnya mereka bisa nyaman dan kayak orang nonton, wah jadi kangen kotaku. Karena komennya gitu kan, batu aja. Terus selain itu juga aku ngajar bahasa Korea juga. Terus selain itu aku juga bikin konten Korea juga. Terus selain itu juga, nah jadi selain ini yang banyak, oke? Jangan sampai pekerjaan sampinganmu mengganggu pekerjaan sama. Jangan sampai pekerjaan utamamu mengganggu pekerjaan sampinganmu. Good. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kalau siang-siang ngantuk, kalau pagi-pagi lapar. Tapi selain lapar sama ngantuk, kayaknya ada satu lagi deh, yaitu apa? Kebelet dapat hadiah. Oke. Kita bakalan belajar. Ada yang tahu kita mau belajarnya tentang apa nih? Tentang apa? Iya, editing. Tentang editing.
tentang bagaimana cara mengedit video, bagaimana kita kalau mau ngedit video ngedit video yang berkualitas. Yang penting bukan mikrofonnya atau frame atau apa, tapi yang penting idenya atau the box. Yoi, good. Oke, misalnya kita udah punya satu syutingan gitu. Misalnya syutingannya adalah yang ini. Satu kan, itu kan gampang. Kalau satu kalian tinggal cocokin aja manual juga bisa. Jadi, pertanyaan pertama tadi, makasih ya sudah menanyakan ya. Jawabannya adalah bisa, tapi peluangnya kecil dan developnya rendah. Jadi ketika kamu pakai, kamu udah terlanjur sayang, terus kamu baper sama aplikasinya, mau pindah katanya enggak. Dan sementara fitur-fitur di aplikasi kayak Premiere itu kan keluarganya banyak tuh Adobe. Nah, dia maju terus. Jadi sekarang buat yang kayak kamu pakai apa? Premiere juga kan? Sebelumnya pakai Premiere tapi karena masalah di laptop turun ke aplikasi. Oh, turun ke aplikasi dulu. Nanti kalau udah dapat laptop, kalau semoga. Kalau udah beli laptop, install aplikasinya. Nah, intinya bisa, tapi ini loh, supportnya kurang banget. Dan kalau bisa baca loop pun belum ada yang sebagus Lumetri gitu. Nah, misalnya untuk ke aplikasi lain bisa, kayak misalnya Pluralight tadi, dia support untuk Vegas. Tapi ya nanti misalnya kamu mau bikin preset tertentu kan jadi kurang. Kalau mau sih Final Cut masih paling parah sama ini. Tapi kan brand sebelah terus kayak agak eksklusif, nggak bisa bagi-bagi project kan. Oke, itu ya, jawab ya. Saya juga ada yang salah tentang bagaimana kalau kita dikirimin barang. Untuk awal-awal ya memang biasanya nggak akan dibayar dan dikirimin barang. Nah, usahain yang paling penting, lu jangan porotin dia dulu. Paling penting adalah jaga relasi sama agensinya atau sama brandnya, karena dia akan kirim-kirim terus. Terus, usahain, nih ya, ini resep. Kalau kalian posting foto di Instagram kalian dengan brand, engagement-nya sama dengan yang non-brand. Jadi misal gini nih, gue punya foto nih, kalau kalian lihat Instagram gue, yang brand, yang non-brand, komennya itu cuman komennya pasti di atas 100, 200 gitu ya. Tapi giliran endorse itu punya resep ini nih gitu. Komennya cuma 5, 2 gitu. Artinya kalian lagi memancing sponsor untuk nggak sponsor lagi. Gitu. Caranya kalau kalian di endorse harus tetap jaga komentarnya sama kayak yang nggak di endorse. Misalnya lampu ini, komennya masih menyentuh angka di atas 30 gitu. Misalnya laptop, gue di endorse, komennya masih di atas 50. Jadi artinya kamu jaga baik-baik sesuai dengan kontenmu. Misalnya kamu dikasih brand baju, bilangnya jangan asal kayak yang penting foto gitu. Usahain mendekati sama konten dia, engagement-nya tetap sama. Apakah nangkap nggak? Kalian nanti punya sponsor gitu-gitu, jaga relasi sama mereka. Jangan sampai mereka tanda kutip bosan sponsorin. Buatlah sesuatu yang makin kreatif, makin kreatif. Itu tahu Abu kan? Itu kalau di sponsorin niat banget bikin video. Sambil Leo juga kayak gitu. Mereka tuh contoh-contoh buat kita juga, buat gue juga. Oke, nah itu aja dari gua mengenai topik kali ini, itu tentang video editing, tentang YouTube, tentang kalian dapat sponsor. Ini gak akan berguna kalau kalian ya setelah pulang ini ya cuma diam aja. Harus gerak, mau nggak mau. Kalau yang sekolah weekend kalian pakailah buat iseng-iseng atau buat ngelakuin hal yang kalian suka ini gitu ya. Intinya adalah praktek. Gue cuma bisa mengajarkan apa yang udah gue lakuin selama ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu. Ya. Wow. Dan juga tentunya tadi saya sudah melihat di sesi pertama dan juga di sesi kedua. Mantap! Yo, TikTokers bikin acara jangan mahal-mahal.